kabupaten tetangga kita di sebuah pondok itu seorang ustadz membeli santriwatinya itu sebanyak 34 santriwati. Wedang kopi. Oke Gus, aku ngerokok ndak apa-apa ini ya? Ndak apa-apa, monggo silakan. Oke. Jangan kok ceritanya so berhenti ngerokok itu tuh. Dulu perasaan rokok ada yang ngeweri loh. Betul. Sebenarnya juga banyak yang bertanya kenapa apa yo aku iso berhenti merokok itu. Banyak sekali. Dan intinya itu sebenarnya di niat ya. Kalau niatnya memang kuat untuk berhenti yo insyaallah berhenti. Padahal kalau dibilang aku ya koyo ora mungkin kan berhenti. Aku ngerti dhewe masalah ya. Ya wis lah ndak apa-apa. Nah, aku sih belum bisa berhenti tadi ya. Muga-muga aku bisa berhenti merokok juga. Katanya dokter kan merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Itu kan katanya. Nah, ya, tapi kan kita juga harus mengikuti, namanya juga dokter ahli kesehatan. Gus, ini kali pertama loh kita ngobrol berdua di meja yang sangat bersejarah ini. Oh iya. Biasanya kan selalu tamu. Jadi jenengan dengan tamu jenengan, aku juga dengan tamu. Ini kali pertama nih sih. Berarti ada sesuatu yang harus kita sampaikan. Dan kayaknya kita harus sering-sering gitu ngobrol seperti ini. Kayaknya kita harus diagendakan mungkin seminggu sekali atau apalah. Karena itu tadi pasti ada yang penting. Belakangan kapan lalu aku baca di berita online ada informasi ini mengerikan sih Gus menurutku. Ini tentang pondok pesantren. Padahal kalau aku sih belum pernah mondok sama sekali belum pernah dulu SMA pondok Ramadan we aku minggat turu nang mae koncoku. Lah aku lulusan pondok. Ya kan lulus pondok ini kayaknya menjawab hal ini ketoke pas. Padahal kan pondok itu adalah tempat yang suci untuk menimba ilmu agama Islam. Iya. Ya kan? Dan kalau kita lihat orang-orang besar di negara kita, pejabat-pejabat di negara kita itu beliau-beliau adalah lulusan pondok. Betul. Dan itu bukan hal main-main loh ya. Iya. Lah ini kok banyak beredar. Yang terbaru ya. Yang terbaru ini di kabupaten tetangga kita di sebuah pondok itu seorang ustadz santriwatinya itu sebanyak 34 santriwati. Dan itu sudah berjalan 3 tahun ke belakang. Kok iso gitu loh Gus maksudku. Dengan background pondok pesantren yang seperti itu. Sebenarnya aku dewe itu yo bertanya-tanya sih. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu sebenarnya aku bertanya-tanya. Neng pondok kuwi gak eling ajaran-ajaran sing koyo ngono soalnya. Lah makanya aku bukan orang yang pernah mondok. Aku wong ucul. Cuman sing aku wong awam wae pondok itu adalah tempat suci untuk menimba ilmu agama Islam. Kok sampai dan itu kan kesalahan dan dosa besar toh, dosa kembali ke Tuhan lah. Itu moral anaknya pasti rusak, mental rusak, orang tuanya juga seperti itu, citra pondok. Ya ngono kok iso-isone seorang ustadz gitu. Kalau misalkan bukan ustadz lah, yo jenenge menungso wajar jenenge punya. Ya ora wajar. Ya ora wajar sih. Ora wajar. Enggak maksudku gini. Itu kalau bukan orang pondok masih bisa dibilang wajar melakukan hal itu. Lewi ustadz kan melakukan sangat tidak wajar. Berarti kan di luar lingkungan pondok kan juga wajar saja nih. Oh, lah iya makanya itu. Iso lho. Yo gini yo. Sekali lagi sebenarnya banyak sekali perspektifnya mengenai tentang kejiwaan dari ustadz tersebut. Yo. Terus lagi mungkin ada faktor yang lain, aku kan juga ngerti.
Tetapi sekali lagi kalau yang di ajaran pondok itu pasti tidak ada mengenai hal tersebut. Cuman kenapa kok seorang ustadz berani seperti itu? Itu saya yakin ada kelainan jiwa yang pertama. Terus yang kedua kalinya aku kayak gini Mas. Eneng pondok itu ya juga ada ilmu yang bersifat apa ya? Yus tak arani kanuragan, yura karunagan, tetapi yo kebatinan lah. Oh ada ya. Yus pokoknya ngono kuwi lah intinya itu. Soalnya saya menjalani. Gini-gini itu menjalani. Nah di situ apakah karena ada faktor tersebut? Ya toh, jadi mungkin ada bisikan tertentu yang sekiranya seorang pelaku tersebut berani melakukannya, mungkin dia ben soyo luwih sekti atau dan sebagainya. Tapi sekti kok dengan berbuat kejahatan tuh, Gus. Gini, kalau kita berbicara masalah kegoiban, kita tidak akan apa ya? Di situ tidak akan berpikir ini positif, ini negatif. Kalau itu sudah contoh. Dulu kan juga pernah ada yang mengaku sebagai nabi. Kurang sakti piye jale. Wong tapi nabi. Maksudku itu bisa apa ya? Bisa ora bisa Bang. Enggak. Maksudku bukan ngene lho, Gus. Kalau mengaku sebagai nabi, oke lah itu secara pola pikir atau apa nggak ngerti. Tapi itu kan secara langsung tidak merugikan. Lah kalau ini langsung merugikan si 34 santriwati berbuat asusila, ngerusak mental, ngerusak kejiwaan orang tua. Kok bisikan dari mana untuk berbuat itu? Kalau misalkan bisikan dibisiki kamu jadi nabi terakhir lah, itu kan ngono lho Mas itu. Iya, memang kayak gitu, Mas. Jadi apa ya lek ngarani? Saya kasih contoh gini lah. Sampean ingin ya ora ingin ya. Sampean misalkan melakukan hal yang sekiranya ada dorongan tersendiri. Misalkan sampean menempuh perjalanan ya toh, atau sampean nek aku gak mangan ya toh. Misalkan makan duren ya, buah durian itu sak kulite sampai iso malih orang pan bacok. Itu pasti akan dilakukan. Ya, pasti akan dilakukan. Oh. Dan di sini kita paham, dan kini paham. Kita sudah ada syariatnya. Maksudnya syariatnya itu di sini kita sudah ada belajaran seperti itu. Misalnya belajaran mengenai tentang ilmu kebatinan lah. Ilmu kebatinan gini kan kita ikuti. Walaupun itu di luar nalar, di luar logika, ditabrak ya. Iya, ditabrak pasti. Tapi pertanyaannya, lah saya kan tidak tahu loh ya. Kalau yang itu bisa seperti itu, bisa tidak. Enggak, kalau ini kan kita sesuai pendapat masing-masing kita menganalisa tuh. Bisa kelainan, tapi kalau saya pribadi ya luru-luru nih, iso kelainan iso dari faktor X. Faktor X itu tadi. Dari dorongan gaiban itu. Iso. Itu sing bisik siapa sih Gus bener itu? Kalau misalnya ada bisikan itu. Bisikan gaib itu siapa yang bisik? Apa kodam atau yo mungkin yo piye Mas yo. Arep ngomong setan ki yo piye? Ora ketok yo. Kayak aku ki ora ngarani lho. Kok setan disalahne meneh. Lah kan akhirnya kan koyo ngono to. Ya intine ngono lah, mungkin ya dia dapat bisikan yang sekiranya ingin memperkuat ilmunya. Ya ilmu apa kan kita tidak tahu. Tetapi itu sangat saya sayangkan sekali. Sangat saya sayangkan sekali. Iya, maksudnya gini ya, aku tadi berpikiran hal semacam itu kan bisa merusak kepercayaan entah itu orang tua atau calon murid yang pengen mondok. Engko wedi kulek ning pondokan ngono kuwi. Bisa iya dan bisa tidak. Bisa iya itu memang karena masih umum. Iya. Pemikirannya masih umum. Bisa tidak berdampak itu bagi orang yang berpengetahuan luas. Karena tidak semua pondok yang bagus akan seperti itu. Oh iya sih, bener sih. Rata-rata di beberapa media sing pernah aku baca ya, itu memang 2 bulan 3 bulan tuh ada berita semacam ini dan itu memang kebanyakan dari bukan pondok-pondok yang terkenal yang mempunyai nama sih. Makanya itu.
malah sekarang iku Mas yo. Iku aku punya anak ae. Aku pengenku MTS iku atau sekelas jenjang SMP itu ning pondok. Aku mau ning SD, ning apa SMP mau. Karena dulu percaya atau enggak percaya, saya bisa baca Quran itu pas pada waktu saya di pondok. Pondok ya. Saya bisa baca Quran. Oke. Saya lomba adzan juara. Saya bisa qira, belajar qira. Saya mengenal gurah. Saya mengenal tentang syariat tarekat hakikat, ma'rifate ra usah. Mengenal tentang itu. Dan sekali lagi itu adalah pondasi yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Makanya itu Mas, seharusnya kita itu memang harus sering ngobrol seperti ini. Karena kenapa? Kita sebagai kaula muda, kaula milenial, nek gak sering ngobrol koyo ngene iku gawat. Apa? Nyapa kok iki diarani Wedang Kopi Podcast? Karena ini loh yang saya maksud. Nek awake dhewe wis ngomong wedang kopi, ya ayo omongane mulai diolah. Ojo ming ketika ning warung terus ngomongne sing ora-ora. Makanya Mas, pokoknya kita wanti-wanti terhadap generasi milenial khususnya mau ndak mau, suka ndak suka, kudu wajib tahu mengenai tentang tata krama. Ya, tata krama budaya jangan sampai lepas lah itu ya. Oke Gus, kembali lagi ke pembahasan awal. Berarti kesimpulannya tidak semua pondok seperti itu dan itu bukan pondok-pondok yang mempunyai nama. Oh iya. Berarti pasti. Ini buat para orang tua dan calon santriwan yang pengen pondok tidak usah takut. Enggak usah takut. Yang penting kita jeli memilih pondok yang bagus, memilih pondok yang berkualitas itu yang mana. Banyak pondok-pondok banyak. Okay. Rasa khawatir banyak dan aman-aman saja. Makanya nek koyok sing terjadi di kasus seperti itu ya pasti pondoknya juga tanda tanya, intinya seperti itu. Ngomongin iki malah angel, Pak. Urusannya karo pondok marai. Wah, aku lupa anakku cita-citaku lek iso le kowe nang pondok banget. Aku tetep ngono. Aku tetep nang. Soalnya saya, Pak yo, aku tenan, Pak, iso maca Quran. Aku iso lomba adzan juara itu dari pondok, Pak. Dari pondok itu. Aku maca Quran lancar, Pak. Itu dari pondok, Pak. Waktu MTS-nya. Berarti aku SMP lomba-lomba gini-gini muhadhara. Itu dari pondok. Bahkan kan kalau kita misalkan dua anak kayak digene pondok, tetapi ya seperti itulah, kudu la iso yo milih lah sing pondok sing tenanan lah, aja sampai piye yo. Ya terutama khususnya sing putri, pondok putri. Iya. Oke, kegiatan pondok gimana saja? Banyak saja. Blank aku nggak pernah pondok aku soalnya. Banyak, Pak, banyak sekali. Mulai dari pagi. Pagi yo kita sekolah seperti biasa, tetapi kan ada hafalan toh, Pak. Hafalan, ada Quran hadis, terus ada apa ya? Lali aku. Manjada wajada iki apa ya? Ini barang siapa yang bersyukur akan mendapatkan itu jenenge apa lali aku. Aku malah ora tahu. Pokoknya hafalan banyak, belum nanti kalau yang MA. Indah niku pokoknya. Wes sewengi kok gak leren, Pak. Lah belum nanti kalau santri khusus untuk santri hafalan Quran 30 juz. Wi koyo gak iso kita mendengarkan apa ya? Mungkin mendengarkan hal yang lain koyo gak iso, wis bentuk fokus ke itu. Oke, berarti aman. Oke, kembali lagi berarti kemungkinan si ustadz itu tadi itu berarti kan ada kelainan mungkin ya. Ada kelainan, pasti ada kelainan jiwa itu. Sampai seperti itu. Masalah kan di sini juga tidak disebutkan beliau ini sudah menikah atau belum, nggak ngerti. Apa mungkin kelainannya dia sukanya ke yang apa ya, imajinasinya ke yang bawah umur. Aku tadi sih nggak gitu sih. Karena kan zaman sudah bisa juga, dan kalau misalkan kita melihat si santri ini ada pengaruh, apalagi kalau bukan pondokan yang bener-bener bagus ya, terpengaruh dari pergaulan luar yang masuk ke situ. Kalau itu koyo gak mungkin. Enggak ya. Kalau siswa yo gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin tenan. Kayak itu gak mungkin. Itu pasti ada faktor yang gak beres, pasti ustadznya itu. Saya pastikan ustadznya yang gak beres. Entah untuk bisikan apa memang jiwane sing wis wayahe ndandakne. Servis jiwa ya. Iya. Walah. Karena kita tahu, Pak yo. Koyok ngene iki iku
bisa saja yo nek arep ngomong alam iki memang bener alam wis tuwek tenan Pak. Tenan kalau kita mau berbicara alam gitu. Dan banyak sekali tingkah orang itu yang aneh-aneh. Aneh-aneh dan itu dalam tanda tanya juga. Banyak fenomena yang mengganjil. Wes pokoknya banyak lah. Makanya seperti itu sing kita wanti-wanti ayo kita mengedepankan tentang kebaikan. Sebenarnya ya sudah banyak sih, tapi kan ya juga kalau bisa yang kaum milenial itu loh Pak. Kaum milenial coba kalau kita sebagai kaum milenial ya toh kaum muda khususnya ya toh yo ngerti anggah unggu, ngerti tata krama. Apalagi nanti etikanya bagus terhadap orang tua. Insya Allah dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat luar biasa pasti akan bisa memilih. Dengan satu handphone ini kita bisa berbuat negatif luar biasa, juga bisa berbuat positif luar biasa hanya dengan satu handphone. Bayangkan sekarang bocah 3 tahun ceklani wis HP. 3 tahun Pak, 3 tahun nih sudah beda jauh ya. Dan itu ngeri loh sebenarnya. Fenomenanya saat ini itu kalau ngomong tentang teknologi, anakku dhewe lho Pak. Wis mumet aku ngrasakno. Kenaan TikTok iki wis raprei. Lah, iku apa nek? Itu loh. Dan itu semua loh. Loh makanya. Berarti secara tidak langsung apa ya? Generasi sekarang itu generasi yang labilnya gini. Dia itu berdiri di atas ujung tombak. Ya. Iso imbang gak? Lega iso imbang ya selesai dari dini dia sudah tercekoki dengan hal-hal semacam itu. Apa nek sekolah online lah, mumet. Kalau itu gini Pak, aku pribadi kalau masalah yang pendidikan karena kita memang tidak bisa berbicara lebih karena memang keadaan. Intinya seperti itu. Itu tak bahas karo siapa Yusuf kemarin. Kita tidak bisa berlebih masalah pendidikan. Intinya yo wis kita ikuti aturannya saja karena memang keadaan kan gitu. Nah, bagaimana penyikapan kita sebagai orang tua yang melihat teknologi secanggih ini kan kayak gitu. Nah, ini sebenarnya juga sudah ada sedikit pencerahan dari guru saya, abah saya Gus Miftah. Dia ngomong yang namanya surga itu memang di telapak kaki ibu, tetapi itu dalil untuk anak apa dalil untuk orang tua. Nah seperti itu. Makanya awake dhewe sebagai orang tua gitu bisa saja memang bener surga ini yang telapak kaki ibu. Ning nek ibune dhewe ora perhatian karo anake, ya iso. Kan seperti itu. Betul sekali. Makanya khususnya yang sebagai ibu ya nek iso ya lebih perhatian terhadap anak. Jadi bapak-bapak iki ben kerja.